Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardela Wiratama Putri, dan di sini saya akan mereview buku yang saya baca untuk tugas resensi buku bahasa Indonesia, yaitu Hujan oleh Terelie, yang bergenre fantasi romantis dan mempunyai tebal halaman 320. Dan berikut saya akan menjelaskan sinopsis bukunya. Sinopsis bukunya berawal dari pertemuan Lyle dengan Elijah di sebuah ruangan terapi. Lyle menemui Elijah hanya untuk satu tujuan, yaitu menghapus ingatan tentang hujan. Lyle sangat ingin melupakan hujan karena baginya hujan selalu turun di masa tergelapnya. 8 tahun yang lalu, bayi ke-10 miliar lahir ke dunia. Saat itu, pertambahan penduduk bumi tidak dapat lagi dibendung. Ketika dunia sedang mencari jalan keluar, permasalahan merembaknya orang-orang di bumi ditambah krisis air yang mencekik. Tiba-tiba alam menyediakan solusi tersendiri. Letusan gunung purba terjadi dengan sangat dahsyat, menyemburkan material vulkanik setinggi 80 km yang menghancurkan apa saja dalam radius ribuan kilometer. Suara letusan terdengar sampai jarak 10.000 km. Letusan itu tak disangka berhasil mengurangi jumlah penduduk di dunia hanya dalam waktu hitungan menit. Lyle yang waktu itu masih berusia 13 tahun mendadak sebatang kara. Kedua orang tuanya meninggal dalam kejadian yang tak terlupakan oleh dunia. Takdir membawa Lyle bertemu dengan Esok, laki-laki yang menyelamatkannya dari reruntuhan tangga kereta api bawah tanah. Esok yang masih berusia 15 tahun saat itu. Esok sudah lama kehilangan ayahnya, dan setelah bencana itu, Esok pun kehilangan keempat kakaknya. Sementara itu, ibu Esok mengalami luka yang cukup parah, sehingga kedua kakinya harus diamputasi. Esok adalah anak yang cerdas dan baik. Ia dan Lyle berteman sangat dekat semenjak kejadian itu. Esok pun menjadi sosok kakak untuk Lyle, yang kelak ia akan menjadi sosok yang sangat berharga bagi Lyle. Suatu hari ada kabar bahwa Esok akan diadopsi oleh orang kaya. Hal itu membuat Lyle sedih. Mereka harus berpisah, entah kapan akan bertemu lagi. Tak ada yang tahu pasti. Sementara Lyle masuk ke panti sosial, tempat penampungan anak-anak yang seusianya. Di panti sosial inilah Lyle bertemu dengan Mariam, gadis kecil yang akan menjadi sahabat baik bagi Lyle. Dengan tegar Lyle menjalani hidupnya. Waktu berlalu begitu cepat. Hari berganti hari, iklim pun terus berubah. Lyle beranjak tumbuh dewasa, sambil terus menerka-nerka. Kan kemana ujung kisah hidupnya akan bermuara. Segala pahit manis kehidupan telah dilaluinya. Berjuta memori mengisi hari-hari Lyle. Tentang kebahagiaan, tentang kesedihan, tentang pertemuan, tentang perpisahan, tentang cinta, tentang hujan. Semuanya berkelayut di kepala Lyle, berkeliling menambah kalut pikirannya. Bak benang kusut susah untuk dibenahi, membuat Lyle sedih, bingung, dan merasa sesak. Yang akhirnya Lyle nekat menemui dokter, ahli saraf, untuk menghapus sebagian ingatannya, yakni ingatan tentang hujan, terutama tentang Esok. Lalu ada pengarangan. Bahasa pengarangan dalam novel Hujan ini menggunakan bahasa yang komunikatif, sangat mudah dipahami dan puitis, sehingga sangat menyentuh hati para pembacanya. Jenis bukunya adalah cerita fiksi karena tokoh dan ceritanya merupakan karangan penulis. Keunggulan dan kelemahan buku ini adalah sampul warnanya sangat bagus, kisah ceritanya menarik untuk disimak dan mendewasakan pikiran serta hati pembaca. Alur ceritanya yang mengalir serta konflik batin yang ditunjukkan dalam novel ini pun mampu membuat pembaca terhanyut dan ikut merasakan kejadian demi kejadian dengan seksama. Dengan latar waktu tahun 2050-an, pembaca diajak berimajinasi, membayangkan kondisi dunia masa depan. Dengan berbagai teknologi canggih yang didapat, isi novel ini mudah dipahami oleh pembaca karena bahasa yang digunakan sederhana dan dapat menginspirasi para pembaca. Selain itu, pesan dan kesan yang ada dalam novel ini dapat mengalir ke lubuk hati dan pikiran. Saya tidak menemukan kekurangan di dalam novel buku Hujan ini. Kesimpulannya, terlepas dari itu semua, novel ini sangat layak untuk dibaca oleh semua jenis umur, baik remaja, dewasa, maupun orang tua.
serta dapat dibaca oleh semua lapisan masyarakat karena bahasa yang digunakan mudah dipahami dan nilai-nilai yang didapat akan mampu memperbanyak pelajaran berharga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.